Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Nur dan rekan saya Vina dan rekan Evan nanti akan menyampaikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri ialah ilmu dan seni mengelola hubungan dan peranan tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Fungsi yang pertama sendiri ialah staffing. Staffing di sini adalah mengatur atau mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi agar lebih efisien dan optimal, sehingga tidak ada yang tumpang tindih maupun rangkap tanggung jawab dan tanggung jabatan. Itu tujuan dari staff. Dua ialah evaluasi. Evaluasi di sini digunakan untuk mengevaluasi kinerja maupun kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi maupun perusahaan, sehingga nantinya dapat ditentukan kegiatan-kegiatan ataupun solusi-solusi terhadap apa yang sudah dievaluasi tersebut, seperti nanti mungkin mengadakan pelatihan, ada peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ialah penghargaan atau reward terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawan maupun pekerja. Reward ini sangat penting sekali, di mana ketika mendapat reward ataupun dihargai prestasinya, ini manusianya atau pekerjanya akan menjadi lebih semangat dan menjadi lebih optimal lagi dalam bekerja. Selanjutnya ialah pelatihan dan penasihat. Pelatihan di sini sangat penting sekali untuk meningkatkan kemampuan dan skill karyawan untuk lebih bekerja secara produktif dan efisien, ialah membangun relasi. Relasi itu sangat penting sekali, di mana ketika ada hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja, perusahaan dengan karyawan, itu sangat penting sekali, di mana perusahaan juga mampu membangun relasi dengan baik. Nantinya perusahaan juga mau menampung apa yang diinginkan oleh karyawan, sehingga karyawan sendiri dapat menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan, sehingga nanti bisa terjadi negosiasi di mana win-win solution itu dapat ditemukan. Selanjutnya ialah menciptakan kondisi aman. Kondisi aman ini sangat penting sendiri untuk kepentingan perusahaan maupun pekerja. Ketika pekerja mendapatkan atau menemukan sebuah kecelakaan dalam pekerjaan, perusahaan juga akan sangat dirugikan karena tenaga dan sumber dayanya terkurangi atau terdiskualifikasi. Nantinya perusahaan juga akan mencarikan pengganti dan membuat inisiatif yang lainnya, dan itu juga merepotkan bagi perusahaan, sehingga divisi ini sangat penting sekali untuk membangun atau mengelola sistem yang safety first terhadap perusahaan maupun terhadap pekerja perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ialah mendalangi masalah. Mendalangi masalah ini sangat penting ketika ada konflik maupun permasalahan yang berada di dalam perusahaan. Pendalaman masalah ini nanti akan mempermudah untuk mencari solusi-solusi, di mana ketika masalah tersebut sudah didalami dan dirinci sedemikian rupa sehingga akar permasalahannya itu dapat ditemukan, sehingga nanti solusi atas permasalahan tersebut juga lebih mudah untuk ditemukan. Selanjutnya ialah fungsi pemberhentian. Ini berkaitan dengan PHK, surat menyurat ataupun regulasi tentang pemutusan hubungan kerja. Ini sangat penting sekali dipahami dan didalami oleh manajemen sumber daya manusia, karena ketika lalai dalam mencermati regulasi dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan perusahaan dalam kerugian. Adapun strategi dalam pengembangan sumber daya manusia sendiri, ini ada beberapa cara. Yang pertama ialah pemberian reward atau penghargaan terhadap karyawan atau pekerja. Pemberian reward ini sangat penting sekali dalam meningkatkan kemampuan, skill, kapasitas dari pekerja itu sendiri. Pemberian reward di sini bisa berbagai macam, mungkin dari promosi jabatan, kenaikan gaji, pemberian insentif, maupun fasilitas-fasilitas seperti asuransi dan lain sebagainya. Reward ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan
kinerja dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang selanjutnya ialah memberikan ruang untuk menyalurkan ide atau gagasan oleh karyawan. Di sini nanti juga sangat penting sekali dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena karyawan jika mengajukan atau mengusulkan idenya dan dipakai oleh perusahaan, karyawan juga akan merasa bangga dan merasa senang karena idenya digunakan dan dipakai oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang nantinya produk itu disebarluaskan. Ada rasa kebanggaan tersendiri dan ada rasa kepuasan ketika idenya atau gagasannya dipakai. Di sisi perusahaan sendiri juga sangat menguntungkan karena semakin banyak ide, semakin banyak gagasan yang ditampung, itu akan memudahkan perusahaan untuk menentukan atau memberikan kreativitas terhadap perusahaan untuk membuat produk yang unik, dan harapannya nanti di pasar juga produk tersebut bisa laris dan diminati oleh konsumen. Dan selanjutnya adalah mengadakan pelatihan. Pelatihan ini sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, karena dengan pelatihan ini pekerja atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan maupun organisasi ini dapat berkembang, meningkatkan skillnya, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi dalam bekerja. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kedua belah pihak. Mungkin itu mengenai manajemen sumber daya manusia, tentang fungsi-fungsi dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Untuk selanjutnya nanti materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Francisca Rahmasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Zaki yang berjudul Lingkungan MSDM yang dinamis. MSDM merupakan manajemen inti yang menggerakkan organisasi sehingga suatu wadah organisasi, baik yang berorientasi laba maupun organisasi yang berorientasi nirlaba, menjadi hidup dan dinamis sesuai karakter manusianya, sehingga organisasi tetap eksis dan memiliki kinerja yang dapat dinikmati oleh anggota-anggota dalam organisasi itu maupun memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh organisasi dan manusia di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan MSDM adalah kecenderungan yang mencakup keragaman angkatan kerja, teknologi, globalisasi, dan perubahan dunia jabatan dan kerja. Globalisasi dan perdagangan dunia merupakan dua arus yang saling mempengaruhi atau memperkuat satu dengan yang lainnya, yang sekarang sedang menghadang dunia, dan kedua arus tersebut akan semakin kuat pada masa yang mendatang seiring dengan kemajuan teknologi serta peningkatan pendapatan kapita dan penambahan jumlah penduduk dunia. Globalisasi menurut Thomas E. Friedman dalam Hendra Halwani 2005 mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, dimensi ide atau ideologi, yaitu kapitalisme termasuk seperangkat nilai lain yang menyertainya, yaitu filsafat individualisme, demokrasi dan HAM. Dan yang kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Dan yang ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi, yaitu akan terbuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas atau borderless country. Tren yang paling besar mencakup pergeseran dari industri manufaktur ke industri jasa. Industri jasa sangat pesat meliputi jasa makanan yang serba instan, industri eceran, konsultasi, pendidikan dan pengajaran, maupun bidang jasa konsultan hukum, dan seterusnya. Perubahan mendasar yang kedua mengenai semakin besarnya peran pekerjaan, pengetahuan, dan modal manusia human resource capital, penekanan para spesialis pada organisasi seperti yang dinyatakan oleh Peter F. Drucker adalah semakin besarnya peran pengetahuan
dan modal manusia yaitu penekanan pada pengetahuan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan keahlian manusia dengan mengorbankan modal fisik seperti peralatan, mesin dan pabrik. Secara fisik, mesin dan pabrik tadi, kekuatan otak semakin dominan dalam SDM. Organisasi tidak akan lepas dari hak paten, proses keterampilan manajemen, informasi tentang pelanggan dan pemasok. Jadi, pengetahuan adalah modal intelektual yang semakin dibutuhkan SDM di masa yang akan datang. Tantangan MSDM menurut Mathis dan Jackson 2006 adalah lingkungan yang mempengaruhi perubahan signifikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan ekonomi dan teknologi. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas angkatan kerja. Yang ketiga, pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap. Yang keempat, persoalan demografi. Yang kelima, penyimbangan pekerjaan atau keluarga. Yang keenam, penyusunan ulang organisasional dan merger atau akuisisi. Dan saya akan menjelaskan tentang SDM sebagai mitra strategik. Proses manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Dengan demikian, manajemen strategik melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak. Proses manajemen strategik terdiri dari 8 langkah, yaitu visi, misi, dan bisnis, dan bertanggung jawab sosial, menganalisis lingkungan eksternal, menganalisis lingkungan internal, memilih tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategi bisnis, merinci rencana program, mengimplementasi rencana program dan mengumpulkan umpan balik dan menguji pengendalian. Yang beberapa langkah yang dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu yang pertama mengidentifikasi lingkungan, yang kedua melakukan analisis, yang ketiga merumuskan faktor, yang keempat menentukan tujuan dan target terukur, yang kelima memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Yang kedua, strategik umum dalam perusahaan sumber daya manusia atau yang sering disebut MSDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, strategi atau strategik itu tadi umum di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, membuat misi dan tujuan organisasi perusahaan. Yang kedua, mematangkan strategik. Yang ketiga, membuat kebijakan dan gambaran profil perusahaan. Yang keempat, memperhatikan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang kelima, menjalankan strategi fungsional. Yang keenam, strategi di bidang pemasaran. Yang ketujuh, strategi di bidang keuangan. Yang kedelapan, strategi di bidang penelitian dan pengembangan. Yang kesembilan, strategi manajemen operasional. Dan yang terakhir, strategik di bidang sumber daya manusia itu tadi. Yang ini akan diteruskan oleh saudari Evan Angelisma. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Angelisma akan mempresentasikan dan melanjutkan dari Mbak Vina dan Mas Zaki tadi ya. Yang pertama adalah evolusi manajemen sumber daya manusia. Seperti semua hal penting di dunia, pengelolaan SDM juga memiliki sejarah. Kita tidak seketika mengalami praktik sumber daya manusia seperti yang kita dapatkan hari ini. Perubahan dunia yang makin cepat dan dahsyat menggarisbawahi bahwa makin pentingnya peran karyawan dan membuat perusahaan menjadi kompetitif. Banyak perusahaan telah mengalami kemajuan dalam usaha mereka memperbanyak karyawan yang unggul. Hal ini sebenarnya merupakan perkembangan yang baru. Dan yang pertama yang memperbarui adalah semi perbudakan, yaitu pendekatan karyawan yang primitif. Mungkin bisa kita namakan semi perbudakan. Di sini karyawan jauh lebih membutuhkan pemilik daripada pemilik membutuhkan karyawan. Karyawan memberikan hampir segalanya yang dia miliki, bahkan di beberapa kasus dia akan mengambil dari yang tidak dia miliki untuk tuannya. Dan yang kedua adalah di sini personalia. Personalia yaitu tingkat selanjutnya adalah pendekatan
ataupun personalia di perusahaan jenis ini, sebagian besar pemimpinnya percaya akan teori X dari Douglas McGregor bahwa semua karyawan pada dasarnya tidak senang bekerja sehingga perlu diawasi agar bekerja dengan baik. Karyawan bukan lagi budak, tetapi masih merupakan biaya yang harus dikendalikan. Semakin murah seorang karyawan itu adalah semakin baik. Dan yang ketiga adalah yang mempengaruhi adalah sumber daya manusianya sendiri, yaitu pendekatan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pendekatan sumber daya manusia di mana karyawan dianggap sebagai sumber daya bagi perusahaan. Di sini teori-teori motivasi tradisional yang mendominasi adalah campuran dari teori Y dari McGregor, teori kebutuhan dari Maslow, dan teori Z dari Deming atau Oji. Pada intinya yaitu pemimpin dengan pendekatan ini percaya bahwa manusia senang bekerja dan senang bertanggung jawab. Yang harus dilakukan oleh organisasi adalah menciptakan suasana yang akan membuat karyawan memberikan usaha yang maksimal. Konsep yang sangat meluas di sini yaitu dengan melihat manusia sebagai sumber dayanya. Dan yang selanjutnya adalah human capital. Pendekatan yang dianggap lebih maju lagi adalah human capital. Manusia bukan lagi salah satu sumber daya, tetapi merupakan modal atau aset utama bagi sebuah perusahaan. Segala sesuatu yang ada di perusahaan adalah hasil kerja manusia, sehingga mutu manusia yang ada dalam perusahaan menentukan nasib perusahaan itu sendiri. Demikian pengertian dari evolusi sumber daya manusia. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang organisasi sumber daya manusia yang berkembang dan bagaimana perkembangannya ya. Oke, saya di sini akan mendefinisikan pengembangan organisasi itu apa sih. Saya akan menjiplak satu definisi pengembangan organisasi menurut beberapa ahli ya. Ini saya satu saja, yaitu yang pertama Profesor Dr. Sondang P. Sigayan atau Mukijat. Pengembangan organisasi sebagai teori manajemen berarti serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu, dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Dan di sini itu ada ciri-cirinya pengembangan organisasi. Yang pertama, pengembangan organisasi mengandung suatu sistem organisasi total. Kedua, memandang organisasi dari sudut rancangan atau pendekatan sistem. Yang ketiga, pengembangan organisasi dibantu manajemen puncak. Yang keempat, yaitu adanya perantara perubahan pihak ketiga. Yang kelima, pengembangan organisasi merupakan suatu usaha berencana. Yang keenam, pengembangan organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesehatan organisasi. Yang ketujuh, pengembangan organisasi menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan organisasi, yaitu saya akan mengambil dari Picard, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan suatu sistem yang fleksibel yang memperbaharui diri sendiri, yang dapat mengatur beberapa cara berlain bergantung pada tugas yang dihadapi. Yang kedua, menciptakan memperbaiki mekanisme umpan balik guna memberitahu anggota organisasi betapa baiknya sistem yang stabil. Yang ketiga, mendorong kerjasama yang tinggi dan persaingan yang rendah. Yang keempat, menciptakan kondisi yang ideal. Yang kelima, untuk mencapai titik pertemuan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas wewenang pengetahuan atau bukan atas jabatan organisasi. Yang keenam adalah seperti yang terkandung dalam namanya, semua bentuk pengembangan organisasi mempunyai tujuan bersama, berusaha mengubah tidak hanya individu tapi juga nilai organisasi tempat mereka bekerja. Masalah yang didapat dipecahkan melalui pengembangan organisasi yaitu pertentangan tujuan, komunikasi yang tidak baik, pertentangan didiamkan, kerjasama yang kurang baik, adanya persaingan yang merusak, pengambilan keputusan yang salah, tanggapan yang lamban, dan kurangnya motivasi. Apa sih karakteristik pengembangan organisasi? Yaitu yang pertama adalah harus terencana, yang kemudian berorientasi masalah, yang ketiga mencerminkan pendekatan sistem, yang keempat merupakan bagian integral dari proses manajemen, yang kelima yaitu
Perkembangan organisasi bukanlah strategi mapan. Yang keenam, berfokus pada peningkatan. Yang ketujuh, berorientasi tindakan. Yang kedelapan, berdasar teori dari praktek yang sehat. Definisi pengembangan sumber daya manusia yaitu secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atas kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Oke, terima kasih. Terima kasih presentasi terakhir dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.